selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan dapat ditemui di kehidupan sehari-hari kita, yaitu teori kepribadian belajar sosial dari Albert Bandura. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Nama aku Dea Amelia dengan NIM belakang 0040 di Prodi Bimbingan dan Konseling Rombel B angkatan 2024 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang kita langsung aja ke materinya. Let's go! Jadi teori ini tuh menjelaskan kalau kita nggak cuma belajar dari pengalaman yang sudah kita alami langsung sebelumnya, tetapi juga dari melihat apa yang orang lain lakukan di sekitar kita. Yap, belajar itu bisa lewat observasi aja loh, tanpa harus kita mengalaminya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog keren bernama Albert Bandura. Nah, ini nih yang bikin teori ini beda dari teori belajar lainnya. Intinya, Bandura itu bilang kalau perilaku kita banyak dipengaruhi sama apa yang kita lihat di sekitar kita. Ibaratnya kayak kalau kita sering melihat orang melakukan hal baik, kita juga pengen melakukan hal baik yang sama. Ngomong-ngomong soal Albert Bandura, siapa sih Albert Bandura itu? Jadi dia adalah seorang psikolog asal Kanada yang sangat terkenal di dunia psikologi modern. Bandura ini ngehits banget loh berkat teori social learning yang dia kembangkan. Salah satu eksperimen paling terkenalnya itu disebut Bobodol eksperimen. Apa itu? Nah, di eksperimen ini, anak-anak diperlihatkan video orang dewasa yang memukul boneka Bobo dan ternyata anak-anak itu langsung meniru kelakuan tersebut. Menarik kan? Ada beberapa konsep keren nih tentang teori ini, seperti observational learning atau belajar lewat pengamatan, modeling atau meniru perilaku orang lain, vicarious reinforcement atau belajar dari akibat yang diterima orang lain, self-efficacy atau percaya sama kemampuan diri, dan reciprocal determinism atau perilaku kita dipengaruhi oleh interaksi antara diri, lingkungan, dan tindakan. Misalnya, ibu meminta adik untuk membantu memberi makan kucing karena sudah saatnya. Adik bertanya, mengapa harus sekarang bu? Dan ibu menjelaskan bahwa kucing juga perlu makan teratur sama seperti manusia. Jika diberikan makan pada waktu yang sama setiap hari, kucing akan menjadi lebih sehat dan tidak rewel. Adik kemudian menyadari bahwa jika diberi makan pada waktu yang sama, kucing akan menunggu untuk diberi makan. Ibu pun mengusulkan agar mereka memberi makan kucing pada pukul 8 pagi dan 5 sore, sehingga adik bisa terbiasa dan mengingat waktu tersebut tanpa perlu diingatkan lagi. Beberapa hari kemudian, adik sudah mulai terbiasa dan membantu ibu memberi makan kucing pada waktu yang sama. Suatu hari, ibu bertanya apakah adik sudah memberi makan kucing, dan adik menjawab bahwa dia sudah melakukannya karena melihat ibu selalu memberi makan pada jam yang sama setiap hari. Hagia dan Sofia sedang berbicara tentang hasil UTS. Sofia bertanya apakah hasil UTS Hagia sudah keluar, dan Hagia dengan senang hati mengonfirmasi bahwa nilai UTS-nya bagus. Yang membuatnya terkejut karena awalnya merasa ragu dan bisa mengatasi mata kuliah tersebut. Sofia mengucapkan selamat dan menyebutkan bahwa Hagia sebenarnya selalu mampu. Meski awalnya Hagia meragukan dirinya sendiri karena merasa orang lain lebih pintar. Hagia pun mengakui bahwa ia sempat merasa kurang percaya diri. Tetapi setelah melihat hasil UTS, ia mulai yakin bahwa dengan usaha yang serius, ia bisa sukses di program studi ini. Hagia akhirnya merasa lebih yakin untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya, dan menyadari bahwa dengan kerja keras, ia bisa bersaing di prodi tersebut. Setelah jam pelajaran selesai, Hagia mengamati Sofia yang selalu rajin belajar sebelum pulang. Dan ia memuji kebiasaan Sofia tersebut. Sofia pun menawarkan untuk belajar bersama agar Hagia tidak lupa pelajaran di rumah. Dan Hagia yang awalnya malas belajar menjadi semangat belajar karena tertarik dengan ide tersebut. Ia merasa bahwa belajar bersama bisa memberi semangat yang lebih. Mereka akhirnya mulai belajar bersama. Suatu ketika, ibu merasa sangat bangga ketika melihat kakak mendapatkan nilai bagus pada ujian. Dan ia mengungkapkan rasa bangganya dengan senyuman. Kakak pun tersenyum malu-malu dan mengatakan bahwa ia belajar keras untuk ujian tersebut. Adik pun yang mengamati dengan penuh antusias bertanya,
Apakah nilai kakak bagus karena kakak belajar dengan keras? Dan kakak pun menjawab bahwa dengan belajar yang serius, hasilnya memang akan memuaskan. Sambil merasa senang bisa membuat ibu bangga, adik pun berpikir sejenak dan memutuskan untuk belajar lebih rajin agar bisa mendapatkan nilai bagus dan membuat ibu bangga seperti kakak. Ibu pun memberikan semangat dan mengatakan bahwa ia akan bangga jika adik berusaha lebih keras dan belajar sungguh-sungguh. Dengan tekad baru, adik pun berjanji untuk belajar lebih rajin mulai sekarang. Suatu ketika kakak sedang duduk untuk mengikat tali sepatu sambil mengajarkan adik cara memakainya dengan benar. Ia menjelaskan untuk memasukkan kaki terlebih dahulu, memastikan kenyamanan lalu mengencangkan tali sepatu. Kakak menunjukkan cara membuat simpul dan melilitkan tali yang diikuti adik dengan antusias. Setelah mencoba beberapa kali, adik berhasil mengikat tali sepatu sendiri dan tersenyum bangga atas pujian dari kakaknya. Jadi, teori belajar sosial dari Albert Bandura mengajarkan kita kalau kita bisa belajar dari banyak hal di sekitar kita. Entah itu mengamati dari orang lain, belajar dari pengalaman mereka, atau membangun rasa percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Intinya, jangan takut buat belajar dari orang lain ya, karena kita semua bisa tumbuh bareng-bareng. Semoga kalian bisa relate dan belajar sesuatu dari videoku ini, dan thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten seru lainnya. See you on the next video, bye-bye!